Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Jamaluddin dari kelas A Ilmu Ekonomi dengan NIM 941424019. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu kasus pasar derivatif. Studi kasus PT Indofood yang menggunakan kontrak forward untuk melindungi biaya impor gandumnya dari resiko pelemahan rupiah. Apa itu pasar derivatif? Kita mulai dari definisi dasar. Pasar derivatif adalah pasar keuangan tempat diperdagangkannya instrumen yang nilainya diturunkan dari aset lain, yang disebut underlying asset. Aset dasarnya bisa berupa mata uang, komoditas seperti gandum atau minyak sawit, saham, obligasi, atau indeks harga. Ada 4 karakteristik kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, underlying asset. Nilai instrumen derivatif tidak berdiri sendiri. Ia selalu mengacu pada harga aset dasar tertentu. Kedua, leverage tinggi. Dengan modal yang relatif kecil, pelaku pasar bisa mengendalikan kontrak yang nilainya jauh lebih besar. Ini potensi sekaligus resiko. Ketiga, manajemen resiko. Ini adalah fungsi utama derivatif bagi dunia usaha, melindungi diri dari ketidakpastian harga di masa depan. Keempat, yaitu transfer risiko. Derivatif memungkinkan pihak yang tidak ingin menanggung risiko untuk memindahkan risiko tersebut kepada pihak yang bersedia. Jenis-jenis instrumen derivatif. Ada 4 instrumen derivatif utama yang perlu kita kenal. Pertama, forward contract. Ini adalah kesepakatan antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang sudah ditetapkan hari ini. Sifatnya OTC atau over the counter, artinya tidak diperdagangkan di bursa, tidak terstandarisasi, dan kedua pihak wajib melaksanakan kontrak sampai jatuh tempo. Contoh yang paling relevan untuk Indonesia adalah forward USD per IDR. Kedua, futures contract. Konsep mirip dengan forward, namun sudah terstandarisasi dan diperdagangkan di bursa resmi dengan sistem clearing terpusat. Ini membuatnya lebih liquid. Ada mekanisme margin dan mark to market harian. Di Indonesia contoh adalah futures emas dan CPO Bursa Berjangka Jakarta. Ketiga, option. Berbeda dari forward dan future, option memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Call option adalah hak beli, put option adalah hak jual. Pembeli membayar premi di awal dan risiko pembeli terbatas hanya pada nilai premi tersebut. Keempat, swap. Ini adalah pertukaran arus kas antara dua pihak dalam jangka waktu tertentu. Yang paling umum adalah currency swap dan interest rate swap. Biasanya digunakan oleh korporasi dan bank untuk mengelola eksposur jangka panjang. Fungsi pasar derivatif dalam ekonomi. Mengapa pasar derivatif penting bagi perekonomian? Ada 5 fungsi utamanya. Pertama, lindung nilai atau hedging. Ini yang paling relevan bagi perusahaan derivatif. Perusahaan derivatif digunakan untuk melindungi kinerja keuangan dan gejolak harga, kurs, atau suku bunga yang tidak terduga. Kedua, penemuan harga atau price discovery. Harga kontrak future di pasar mencerminkan ekspektasi kolektif seluruh pelaku pasar tentang nilai suatu aset di masa depan. Ini membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Ketiga, spekulasi efisiensi pasar. Spekulan seringkali dipandang negatif, padahal mereka menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan. Tanpa spekulan yang bersedia mengambil sisi lain dari kontrak, para hedger akan kesulitan menemukan counterparty. Keempat, arbitrage harga. Para arbitrager memastikan harga derivatif selalu selaras dengan harga aset dasarnya di berbagai pasar, sehingga mencegah terjadinya mispricing yang persisten. Kelima, akses modal dan pembiayaan.
Instrumen seperti swap memungkinkan perusahaan mengubah profil risiko keuangan untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Konteks kasus yaitu PT Indofood. Sekarang kita masuk ke studi kasus. PT Indofood adalah salah satu importir gandum terbesar di Indonesia. Gandum adalah bahan baku utama dari produk mie instan mereka yang kita kenal dengan baik. Personalnya sederhana, namun krusial. Seluruh pembelian gandum dilakukan dalam dolar AS, sementara pendapatan perusahaan dalam rupiah. Ini menciptakan exposure kurs yang sangat signifikan. Dalam kasus yang kita bahas, Indofood menandatangani kontrak impor gandum senilai 10 juta USD dengan jatuh tempo 3 bulan ke depan. Pada saat kontrak ditandatangani, kurs spot berada di sekitar Rp16.000 per dolar. Bank menawarkan kurs forward di Rp16 per US dollar. Ada sedikit premium karena faktor suku bunga dan biaya layanan. Pertanyaannya, haruskah Indofood mengunci kurs sekarang atau menunggu dan berharap rupiah tidak melemah? Ini cara kerja forward contract dalam kasus ini. Ada 3 pihak yang terlibat, yaitu PT Indofood sebagai importer yang memiliki potensi long USD, artinya mereka butuh dolar di masa depan. Yang kedua yaitu bank devisa, misalnya Bank Mandiri yang bertindak sebagai counterparty dan penyedia kurs forward. Dan yang ketiga itu pemasok gandum dari luar negeri yang menerima pembayaran dalam USD. Prosesnya berlangsung. Langkah pertama yaitu kontrak ditandatangani hari ini. Indofood dan bank bersepakat secara tertulis bahwa 3 bulan ke depan Indofood akan membeli 10 juta USD dengan kurs Rp16.200 per dolar. Total yaitu Rp162 miliar. Harga sudah terkunci. Langkah kedua, periode tunggu 3 bulan. Selama periode ini, kurs rupiah bisa bergerak kemana saja, menguat atau melemah. Tapi Indofood tidak perlu khawatir karena harganya sudah pasti. Langkah ketiga, jatuh tempo. Indofood menyerahkan Rp162 miliar. Bank menyerahkan 10 juta USD. Dan pembayaran kepada pemasok gandum pun dilakukan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di hari jatuh tempo dengan 3 kemungkinan skenario. Lihat grafik di sebelah kiri. Batang merah menunjukkan biaya yang harus dibayar tanpa hedging, sementara batang biru menunjukkan biaya dengan forward contract yang tetap di Rp162 miliar. Skenario pertama, rupiah menguat ke Rp15.500 per dolar. Tanpa hedging, biaya impor hanya Rp155 miliar, lebih murah Rp7 miliar. Ini skenario di mana hedging terasa rugi karena Indofood tetap harus membayar Rp162 miliar. Skenario kedua, kurs tidak berubah di Rp16.200. Tidak ada perbedaan, biaya sama persis antara hedging dan tidak. Skenario ketiga, rupiah melemah ke Rp17.000 per dolar. Tanpa hedging, biaya membengkak menjadi Rp170 miliar. Dengan forward, Indofood tetap membayar Rp162 miliar, hemat Rp8 miliar. Dan inilah insight utamanya yang perlu kita garis bawahi. Hedging bukan tentang menang atau kalah dari pergerakan kurs. Hedging adalah tentang kepastian biaya agar manajemen bisa menyusun anggaran, menetapkan harga jual produk, dan membuat proyeksi laba yang akurat, terlepas dari kondisi pasar. Tentu, pasar derivatif bukan tanpa resiko. Ada 4 resiko utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu resiko pasar. Pergerakan harga yang berlawanan dengan posisi kita dapat menimbulkan kerugian besar, terutama bagi spekulan yang tidak memiliki exposure nyata di aset dasarnya.
Yang kedua yaitu resiko counterparty. Di pasar OTC seperti forward ada kemungkinan pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Ini dikenal sebagai default risk. Yang ketiga yaitu resiko leverage. Ini bisa sangat berbahaya. Kasus Barings Bank pada tahun 1995 adalah pelajaran sejarah yang relevan. Bank tertua Inggris itu bangkrut karena seorang trader menggunakan leverage derivatif secara tidak terkendali. Resiko yang keempat yaitu resiko likuiditas. Kontrak OTC sulit dipindah tangankan karena tidak ada pasar sekunder yang terstandarisasi. Untuk mengelola risiko-risiko ini, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif. Bank Indonesia mengatur transaksi derivatif falas perbankan. OJK mengawasi derivatif di pasar modal. Bursa Jangka Jakarta menyelenggarakan perdagangan futures secara terstandarisasi, dan prinsip Know Your Customer mewajibkan dealer untuk memastikan nasabah benar-benar memahami risiko sebelum bertransaksi. Sebagai penutup, mari kita rangkum 4 poin utama dari presentasi ini. Pertama, derivatif adalah alat manajemen risiko, bukan semata instrumen spekulatif. Fungsi intinya adalah memindahkan dan mengelola risiko secara efisien. Kedua, ada trade-off yang inherent. Forward contract memberikan kepastian biaya, namun mengorbankan potensi keuntungan jika kondisi pasar ternyata menguntungkan. Ini adalah pilihan sadar yang dibuat demi stabilitas keuangan perusahaan. Ketiga, dalam konteks Indonesia, volatilitas rupiah menjadikan hedging kurs sebagai kebutuhan strategis, bukan kemewahan. Bagi perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing besar seperti importir dan eksportir. Keempat, kehadiran BI dan OJK sebagai regulator memastikan bahwa penggunaan derivatif tetap berjalan secara prudent dan tidak menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian.